Gempa Jember magnitudo 5,1 skala Richter terasa di Banyuwangi. Beginilah pengakuan warga Sumbersari diduga tertipu pengurusan tanah. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter di perairan barat daya Kabupaten Jember dirasakan masyarakat di wilayah Banyuwangi hingga Bali Kamis siang. Meski mengguncang kuat akibat gempa bumi, warga panik berhamburan keluar rumah. BMKG menyebut gempa kali ini tak berpotensi mengakibatkan tsunami. Warga diminta waspada akan datangnya gempa susulan dan diminta untuk menghindari bangunan yang retak. Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 5,1 skala Richter terjadi di 43 km perairan barat daya Kabupaten Jember, Jawa Timur sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pada Kamis pagi. Tidak hanya dirasakan oleh sebagian besar warga Jember saja, guncangan gempa tak lebih dari 5 detik ini juga sempat dirasakan oleh warga Banyuwangi. Kuatnya guncangan gempa yang dirasakan membuat warga panik berhamburan keluar rumah. Dari data BMKG Banyuwangi menyebutkan bahwa gempa juga terasa kuat dirasakan oleh warga di wilayah Jember, Bondowoso, Lumajang, hingga Pulau Bali. Meski sedikit membuat warga panik, gempa berpusat pada kedalaman 10 km di perairan barat daya Jember ini tidak menimbulkan adanya kerusakan. Gempa bumi terjadi dipicu adanya aktivitas sesar aktif di dasar laut. Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa lempeng di perairan Jawa Timur ini memiliki pergerakan sesar naik atau thrust fault. Sebelumnya, gempa dengan berkekuatan lebih rendah yakni 2,9 skala Richter juga sempat terjadi di Banyuwangi sekitar pukul 12 Kamis dini hari. Gempa sebelumnya berpusat di darat dengan kedalaman 158 km atau di 23 km barat daya Banyuwangi. Gempa yang terjadi di Banyuwangi tadi gimana? Iya, untuk lokasi gempa sendiri terjadi di barat daya Jember, terjadi pada tanggal 16 Desember 2021 dengan magnitudo 5,1 skala Richter, berada di 83 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur. Untuk potensi tsunami tidak berpotensi. Dirasakan di Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan sebagian Bali. Disebabkan karena apa itu, Pak? Gempa tektonik atau gempa lempeng. Lempeng apa mungkin, Pak? Lempeng Jawa Timur. Iya, gempa sebelumnya kan juga terjadi di lempeng, cuma magnitudonya di bawah 5,0 skala Richter. Tapi saling berkaitan gitu, Pak? Iya. Oke, ada potensi susulan, Pak? Potensi sampai sekarang belum ada susulan, dan masyarakat diimbau untuk tidak termakan oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan juga menjauhi bangunan-bangunan yang sudah retak. Mas, tadi ada gempa ya, Mas? Iya, Mas, tadi ada gempa pagi, Mas. Waktu di dalam rumah tidur sama keluarga, Mas. Berhamburan keluar semua, Mas. Tetangga tuh banyak yang keluar semua. Kira-kira berapa detik? Cukup lama tadi, Mas, ada 10 detikan yang paling ya. Gitu ya. Hampir heboh tadi, Mas, di warga sekitar itu. Ada bangunan yang rusak, Mas? Oh, belum tahu ya, Mas. Kalau di perumahan saya itu udah ada. Dengan kekuatan 5,1 skala Richter, BMKG memastikan bahwa guncangan gempa tidak sampai menimbulkan adanya potensi tsunami. Warga diminta untuk tidak panik dan tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG jika terjadi gempa susulan. Gempa susulan bisa saja berpotensi terjadi. Warga pun diminta untuk waspada demi menghindari bangunan-bangunan yang retak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Usai melaporkan dugaan penipuan pembuatan sertifikat yang diduga dilakukan oknum pemerintah Desa Sumbersari kepada warga pada 2016 lalu ke Mapolresta Banyuwangi, beberapa pengakuan baru diungkap warga terkait proses sosialisasi hingga tahapan penggalian dana. Warga yang sudah terlanjur menerima akte sementara juga dijanjikan bisa menjaminkan dokumen tersebut ke pihak bank, yang ternyata hanya isapan jempol belaka.
Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, inilah kakek Saari, warga Dusun Pekiringan, Desa Sumbersari, Kecamatan Serono. Salah satu warga yang juga masuk dalam pusaran dugaan penipuan pembuatan sertifikat yang diduga dilakukan oleh oknum pemerintah desa setempat pada tahun 2016 lalu. Kakek 80 tahun yang kesehariannya mencari rumput tersebut tidak menyangka jika janji pembuatan sertifikat yang ditawarkan oleh kepala dusun setempat hanyalah isapan jempol belaka. Bagaimana tidak, uang 2 juta lebih yang ia setorkan untuk biaya pengurusan nyatanya hanya berbuah dokumen akta tanah sementara, bukannya sertifikat yang dijanjikan sebelumnya. Anehnya, saat menyetorkan uang, dirinya pun mengaku tidak menerima kwitansi pembayaran dari sang kepala dusun. Padahal, kakek Saari sampai menjual ternak miliknya agar bisa membayar biaya pembuatan sertifikat tanah miliknya. Meski kaget dan sempat menanyakan dokumen yang diterima bukannya sertifikat, melainkan akta tanah sementara, namun pemerintah desa setempat justru mengeluarkan pernyataan bahwa dokumen tersebut bisa dijaminkan ke bank. Akan tetapi hal itu hanyalah isapan jempol belaka saat hendak mengajukan dokumen tersebut sebagai jaminan, akan tetapi langsung ditolak oleh pihak bank. Niku asal kulon gaduh lembu mana, dan niku asal bagian saugel. Niku kula kan duwi butuh sertifikat. Janjine sertifikat ngoten nggih. Butuh sertifikat. Nggih, sampean bayarin pun bagian kula. Dibayari 3.000. Teng sertifikat kelas 3.000 lebih. Hale namung akte. Kula nggih kaget ngoten kok akte niki napa kenging padi upami kula butuh juga kula sunatan pendetakan bank niku napa nggih saged. Nggih. Terus Pak Lurah nggih saged niki. Terus Pak Wamarna nggih kula sing ngeteraken teng bank, lek mendhet bank. Pernah diajukan untuk pinjaman? Nggih kali yoga kula. Tibane saged napa mboten? Saged. Nasib serupa juga dialami Maryam, warga yang berada satu dusun dengan Saari tersebut juga ikut terseret dalam pusaran dugaan penipuan pembuatan sertifikat yang diduga dilakukan oleh oknum pemerintah desa Sumbersari. Bahkan untuk memenuhi biaya pengurusan sertifikat yang dijanjikan, ketiga anaknya sampai patungan untuk mengumpulkan semua biaya. Dan kekecewaan pun memuncak saat dirinya tahu bahwa sertifikat yang dijanjikan nyatanya hanyalah akta tanah sementara yang ia terima. Serta dokumen tersebut juga bernasib serupa dengan kakek Saari, yakni tidak bisa dijaminkan ke pihak bank. Bayar itu anak iso ndek sokongan ya. Hang ndalai nggih 700, opek nggih 300. Nanti anak aku, ya mantan aku dek. Bayarnya teng pundi 1.700.000 niku? Nggih teng Pak Uwa dek. Ayo 1.700.000 iku wongkol dek. Anakku teluang bayar. Disokane kwitansi mboten? Oh gak, yo duwe gede-gede iki. Niki benjing. Nek sampean napa? Gadah niku gadah utang sampean pendetaken bank niki kenging. Benjing nek mboten saged ku pilek kongkon ngeter kula teraken, ngoten. Anggitne niku disambut arto bank naik angsal ngoten. Tibane mboten angsal, Dek. Sementara itu, Kepala Dusun Pekiringan Sumarno menyangkal pernyataan warganya bahwa janji yang diberikan saat 5 tahun yang lalu adalah pembuatan akte tanah, bukan sertifikat. Pihaknya mengaku tidak memberikan kwitansi pembayaran karena masih ada beberapa warga yang masih belum melunasi pembayaran. Tidak benar Mas, 1.700.000 untuk proses akte, bukan sertifikat.
gitu Pak ya. Kan warga mengaku tidak menerima kwitansi. Apakah benar Pak? Iya, memang pada saat itu saling percaya lah. Saya pun ya mengakui memang gitu loh. Saya pun memang mengakui. Ya, yang jelas saya kan semuanya itu kan ada yang 1.700.000, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang masih kurang ya. Terus yang jelas juga ada yang sama sekali belum bayar kan gitu. Ya itu memang perintah Pak Lurah untuk membuat akte. Insya Allah setelah cari akte itu bisa untuk jaminan ya di BRI. Saya bilangnya kan gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.